Sebelumnya, telah diberitakan oknum guru SD diduga lakukan pencabulan pada mantan anak didiknya. Korban saat ini berusia 16 tahun. Saat melakukan aksi pencabulan, oknum masih mengajar di SD negeri di Kabupaten Cilacap. Oknum guru FZL dalam menjalankan aksi bejatnya sudah berjalan cukup lama. Sejak korban masih sekolah di SD tersebut, tidak hanya pada korban, tapi ada beberapa korban lainnya sampai diruda paksa hingga anaknya ketakutan dan putus sekolah. Salah satu orang tua korban, IWN, melakukan upaya mengambil langkah hukum hingga pelaku bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kuasa hukum orang tua korban, Denny Indriawan SH, saat press release menyampaikan pihaknya akan lebih fokus menjalankan apa yang sudah menjadi laporan polisi dari orang tua korban yang menduga adanya tindakan pencabulan terhadap anaknya yang dilakukan oleh oknum guru. Pihaknya konsen di situ dan mengawal kasus hukumnya kalau memang terduga benar melakukan apa yang menjadi dugaan orang tua korban. Denny berharap proses hukum bisa berjalan dan benar-benar ditegakkan. Banyak di daerah lain kasus seperti ini terkait pencabulan dan tindak asusila. Denny berharap pelaku diberikan efek jera dan dihukum seberat-beratnya, sehingga perbuatan oknum guru tidak menjadi bayang-bayang mengerikan lagi bagi para orang tua siswa yang menyekolahkan di mana oknum guru tersebut mengajar. Jika oknum guru terbukti melakukan tindakan pencabulan, meminta kepada sekolah dan Dinas P.Dan Kabupaten Cilacap bisa mengambil sikap karena dikhawatirkan masa depan anak-anak di mana orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dididik, belajar dan sebagai penerus bangsa menjadi korban aksi bejat oknum guru cabul tersebut. Orang tua korban dan kuasa hukumnya berharap pelaku bisa diberi hukuman penjara seberat-beratnya supaya menjadi warning bagi oknum-oknum lain di luar sana. Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa perbuatan pencabulan oleh oknum sudah dilakukan sejak lama. Bahkan ada beberapa korban yang sampai mengalami traumatis, ada tindakan dugaan pemerkosaan. Karena dengan tindakan dari oknum ini, generasi penerus bangsa sampai putus sekolah karena mengalami traumatis, dicabuli bahkan sampai diruda paksa oleh oknum. Sekali lagi, pihaknya menghormati pihak kepolisian yang sedang menyidik perkara ini. Kuasa hukum beserta timnya akan mengawal bagaimana nanti hasilnya, maka akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kita sekarang hanya fokus untuk menjalankan apa yang sudah menjadi laporan polisi dari orang tua korban yang memang menduga adanya tindak pidana pencabulan terhadap anaknya yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum guru. Nah, ya kita concern di situ dan kita akan mengawal kalau memang ternyata si terduga ini benar melakukan apa yang menjadi dugaan dari orang tua korban, ya kita berharap agar proses ini berjalan dengan baik dan hukum ini benar-benar ditegakkan. Ya seperti banyak contoh kasus di daerah lain terkait masalah pencabulan ataupun tindakan asusila seperti ini, ya kita berharap terhadap si pelaku ini benar-benar diberikan efek jera agar kalau memang benar dia adalah sebagai seorang pelaku, kedepannya tidak menjadi bayang-bayang yang mengerikan lagi bagi para orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di mana tempat guru tersebut mengajar. Dan kami berharap jika memang dugaan ini kuat dan terbukti, ya dari sekolah maupun dinas terkait yang mengambil sikap, karena jangan sampai membiarkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini berkeliaran dan bebas mencari mangsa di luar. Karena kekhawatiran kita masa depan anak-anak kita bagaimana ke depannya kalau seandainya dari lembaga pendidikan yang kita harap sebagai tempat menitipkan bagi anak-anak kita untuk dididik, untuk diajari, untuk menjadi penerus bangsa. Apabila di dalam lembaga pendidikan tersebut ada dugaan praktek-praktek asusila yang dilakukan oleh oknum-oknum, bahwa secara kedinasan sekolah tidak ada yang mengajarkan hal seperti itu hanya kelakuan oknum saja, dan kita sangat mengutuk
apa yang menjadi perilaku oknum tersebut, sehingga kita akan terus kawal perkara ini dengan proses penyidikan yang kita harap bisa transparan, yang bisa menegakkan hukum yang berkeadilan, begitu. Apabila terbukti dugaan pencabulan ini, jerat hukum apa yang menimbang pelaku, Pak? Bang? Oh ya, tentunya hukuman penjara lah, hukuman penjara. Dan kalau memang kita kan belum tahu ya apakah kalau di anak klien saya ini kan dia dicabuli, ya, kita berharap penjara yang seberat-beratnya, supaya apa, menjadi pengalaman ataupun menjadi warning bagi oknum-oknum lain di luar sana yang mereka mungkin berada dalam lingkungan dunia pendidikan dan tempat-tempat penitipan anak, supaya sadar lah, begitu mengetahui bahwa ada oknum di salah satu sekolah yang tersandung kasus ini dan dihukum seberat-beratnya, sehingga ada kewaspadaan ataupun oknum-oknum lain itu untuk berhenti berbuat demikian dan benar menjadi guru-guru pendidik yang baik yang sebagaimana diharapkan oleh bangsa dan negara. Itu kalau hanya pencabulan yang terbukti. Tetapi kami juga mendapatkan informasi bahwa hal itu kan sudah dilakukan sejak lama. Bahkan ada beberapa korban yang sampai mengalami traumatis karena ada tindakan mungkin dalam bahasanya dugaan pemerkosaannya. Kalau memang itu nanti ternyata terbukti, tetapi lagi-lagi kita hormati pihak kepolisian yang sedang menyidik perkara ini. Kita ikuti dan kita kawal, nanti hasilnya bagaimana ya kita bisa bersama-sama untuk melihat lah, gitu. Ini kemarin orang tua korban pernah melaporkan ke Polsek tempat dia berdomisili di Kawanganten sampai ke Polres ini, Bang. Tapi informasinya tidak ada perkembangan, tidak ada tindak lanjut ini. Menurut Abang bagaimana ini? No, bukan tidak ada tindak lanjut ya. Kalau awalnya mungkin memang karena kekurang pahaman dari orang tua korban, beliau melaporkan di Polsek, padahal untuk perkara-perkara asusila seperti ini, sekarang ini kan Polsek memang tidak diperkenankan menyidik perkara-perkara yang lex spesialis seperti ini. Dan memang sepengetahuan saya di Cilacap ini ketika ada perkara yang tersandung hukum yang lex spesialis atau aturan lebih khusus, itu Polres yang menangani. Apalagi masalah anak, di sini ada unit PPA, ya tentunya Polres lah yang menangani. Dan di unit PPA ini juga perkara berjalan karena pemeriksaan saksi, kemudian ada mengupayakan alat bukti terkait masalah visum. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh penyidik Polres, dan kemarin dari hasil gelar perkara sehingga dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini merupakan suatu progres yang tentu kita berharap progres itu terus berkembang menjadi ke arah yang lebih baik dan transparan sesuai dengan moto polisi yang sekarang ya, tetap presisi gitu. Bang, ini marak sekali di Indonesia, Bang. Seorang guru pesantren merudah paksa anak santrinya, beberapa kasus, dan di Cilacap pun banyak sekali pencabulan dari guru ke muridnya. Ini dari segi hukum satu, yang keduanya dari segi umum, himbauan kepada orang tua mungkin, kepada anak didik mungkin, atau mungkin kepada guru-guru ini gimana, Bang? Ya, kalau kami dari dunia hukum ini memandang perlunya pemberian sanksi yang sangat tegas, dan jangan ada negosiasi ataupun jangan ada melihat yang meringankan bagi si terdakwa. Ketika memang orang sudah disidangkan dan terbukti dia melakukan hal itu
terlebih dia seorang guru ataupun kiai yang dipercaya oleh orang tua untuk menitipkan anaknya, ya saya berharap hukum yang setinggi-tingginya. Supaya apa? Ya menjadi efek jera bagi yang bersangkutan ataupun yang lain yang masih berkeliaran di luar sana. Dengan adanya contoh-contoh kasus yang ternyata hukumannya sangat berat sekali, ya tentunya mereka akan segera insaf dan tidak lagi melakukan itu, sehingga orang tua tidak ada kekhawatiran untuk menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun pesantren. Dan kepada para orang tua, kami berpesan untuk lebih bisa sharing dengan anak secara terbuka, menanyakan tentang kesehariannya di sekolah, melihat setiap perubahan-perubahan sikap. Ketika memang ada yang sedikit berubah, langsung dicari tahu. Jangan sampai kerugiannya semakin banyak, karena kita tidak pernah tahu di luar sana siapa yang oknum-oknum itu yang mempunyai kebiasaan berbuat asusila. Kita kan nggak tahu. Orang seperti itu pasti kan tertutup. Nah, sehingga kita dari para orang tua ini yang lebih bisa untuk memberi pengetahuan ke anak kita dan lebih dekat dengan anak kita, supaya kita sebagai orang tua tidak dirugikan lebih jauh. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.